Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Alia Negeri 2 Kutai Kartanegara. Kembali kita lanjutkan video edisi khusus merangkai kata menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan unsur A tambah B3 yang kita akan baca. Yang saya maksudkan di sini unsur B3 adalah has, have, dan had. Sekarang perhatikan, yang menggunakan unsur has adalah third person singular, artinya orang ketiga tunggal. Sedangkan yang menggunakan have adalah selain third person singular atau orang ketiga tunggal. Selanjutnya, untuk mempersingkat video, kita langsung membacakan saja. Dan ingat, di belakang B3 ini ada dua. Yang pertama adalah kata kerja ordinary verb atau kata kerja asli tetapi bentuk ketiga. Jangan sampai kamu tidak bisa membedakan kata kerja ketiga dan kata kerja kedua, karena dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang bentuk keduanya dan ketiganya sama, baik di dalam kata kerja yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Banyak yang sama kata kerja kedua dan ketiganya. Kemudian banyak pula tidak banyak yang bentuk pertamanya, keduanya, dan ketiganya sama. Misalnya pada kata read, sama kata bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya, cuma bacanya beda. Read, 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 sama. Dan saya kira kita sudah mempelajarinya agar videonya tidak terlalu panjang. Selain kata kerja ketiga, ada juga kata kerja bantu atau auxiliary verb bentuk ketiga, yaitu bentuk ketiga dari am, is, are, itu bentuk pertama. Was, were, bentuk kedua dari be, dan bentuk ketiganya adalah been. Nanti kita lihat cara menggunakannya. Dan ingat, bagi yang disambungkan dengan be, nah setelah be bentuk ketiga nanti, saya ingatkan bahwa itu dapat disambungkan dengan unsur C1, C2, C3, C4 sampai C5. Baik, kita mulai saja. I have gone. Karena kita pilih kata gone di sini, bentuk ketiga dari kata go, when, gone. Jadi kita langsung baca. I have gone. Saya telah pergi. Nah, kalau I have been, artinya saya sudah jadi. Nah, supaya kita enak mempelajarinya, kita pisahkan saja dulu cara membacanya yang disambungkan dengan kata kerja ketiga dan kata kerja bantu ketiga. Jadi kita sekarang mulai dari kata kerja ordinary verb-nya. Tapi saya tidak akan mengartikannya lagi karena sama. Dan ingat, perhatikan baik-baik. I have gone. I had gone. She has gone. She had gone. He has gone. He had gone. It has gone. It had gone. You have gone. You had gone. We have gone.
We had gone. They have gone. They had gone. Sekarang kita menggunakan bentuk yang negatifnya. Ingat, dalam bahasa Indonesia ini kalau menjadi negatif kira-kira dia bermakna belum. Nah, karena dalam bentuk positifnya ya sudah. Sekarang negatifnya. I have not gone. Saya belum pergi sekarang. I had not gone. Saya belum pergi dulu. Sekarang saya langsung bacakan. I have not gone. I had not gone. She has not gone. She had not gone. He has not gone. He had not gone. It has not gone. It had not gone. You have not gone. You had not gone. We have not gone. We had not gone. They have not gone. They had not gone. Sekarang kita pindah ke kalimat bertanya. Have I gone? Sudahkah saya pergi sekarang? Had I gone? Sudahkah saya pergi dulu? Kita tidak menyambungnya dengan unsur objek dan pelengkap di belakang karena sudah mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Sekarang kita mulai saja. Have I gone? Had I gone? Has she gone? Had she gone? Has he gone? Had he gone? Has it gone? Had it gone? Have you gone? Had you gone? Have we gone? Had we gone? Have they gone? Had they gone? Sekarang kita pindah ke tanya negatifnya. Have I not gone? Had I not gone? Has she not gone? Had she not gone? Has she not gone? Had he not gone? Has it not gone? Had it not gone? Have you not gone? Had you not gone? Have we not gone? Had we not gone? Have they not gone? Had they not gone? Sekarang kita pindah ke tanya negatif kedua. Haven't I gone? Hadn't I gone? Hasn't she gone? Hadn't she gone? Hasn't he gone? Hadn't he gone? Hasn't it gone? Hadn't it gone? Haven't you gone? Hadn't you gone? Haven't we gone? Hadn't we gone? Haven't they gone? Hadn't they gone? Nah, begitulah caranya kalau kita membacanya supaya mulut kita terbiasa membacanya. Ada beberapa banyak contoh di sini. Bisa kamu pelajari untuk mempermantapnya. Sekarang saya pindah ke subjek tambah B3 tambah kata kerja bantu ketiga. Saya tidak akan membacakan sampai seluruhnya ke bawah karena sudah mirip juga dengan yang tadi. Cuma sekarang saya akan menyambungkannya dengan C1 sampai C5. Sekarang saya buka lagi lembaran ke belakang. Yang kita pakai kemarin sebagai unsur C1 adalah adjektif yaitu diligent. Sekarang kita mulai. I have been. Saya sudah jadi.
Itu akan disambungkan dengan C1. I have been diligent. Saya sudah rajin sekarang. Kalau pakai I had been diligent, saya sudah jadi rajin dulu. Ingat, ada unsur B3, selalu ada present dan past. Setiap kita menggunakan presentnya selalu ada kata bermakna sekarang. Setiap kita menggunakan pastnya selalu ada kata bermakna dulu di dalam. Jadi jangan pernah lagi bertanya apa bahasa Inggrisnya sekarang, apa bahasa Inggrisnya dulu. Otomatis kalau menggunakan present ada sekarangnya, ada makna sekarangnya. Otomatis kalau menggunakan past ada bermakna dulunya. Sekarang saya mulai dari I saja. I have been diligent. Saya sudah jadi rajin sekarang. Nah, sekarang kita mulai membuat kita tidak usah nanti terlalu panjang lagi videonya karena sama saja dengan cara penggunaan yang menggunakan kata kerja ketiga ordinary verb. Nah, sekarang saya bikin saja satu. I have been diligent. Saya sudah rajin sekarang. Kalau mau disambung jadi ya tidak apa-apa. Sama saja dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kedengaran beda-beda, tapi dalam bahasa Inggris pasti sama. Karena bahasa Inggris itu punya makna, karena punya pola. Makanya punya rumus. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Nah, karena itulah makanya kita harus membuat pola-pola khusus. Sekarang saya lanjutkan. I have been diligent. I had been diligent. Sekarang kita membuat kalimat negatifnya. I have not been diligent. I had not been diligent. Sekarang kalimat tanya. Saya ulangi lagi tadi. Kalau kalimat negatifnya berarti kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia ada belumnya. I have not been diligent. Saya belum rajin sekarang. I had not been diligent. Saya belum rajin dulu. Sekarang kita pindah ke tanya biasa. Have I been diligent? Sudahkah saya rajin sekarang? Had I been diligent? Sudahkah saya jadi rajin dulu? Sekarang kita pindah lagi ke tanya negatif. Have I not been diligent? Had I not been diligent? Sekarang kita pindah ke tanya terakhir. Haven't I been diligent? Belumkah saya rajin sekarang? Hadn't I been diligent? Belumkah saya rajin dulu? Sekarang kita pindah ke disambungkan ke C2. Yang kita jadikan C2 kemarin adalah kata kerja ketiga past participle, yaitu invite dijadikan invited. Sekarang saya ambil satu contoh saja. Yang pertama, yang menggunakan I. I have been invited. Nah, otomatis di sini dia bermakna di. Karena ada be mendahului kata kerja ketiga. Nah, karena dia kata kerja ketiga di belakang be maka bermakna di. Saya langsung saja. I have been invited. Saya sudah diundang sekarang. I had been invited. Saya sudah diundang dulu. Negatif. I have not been invited. Saya belum diundang sekarang. I had not been invited. Saya belum diundang dulu. Tanya. Kalimat tanya.
Have I been invited? Sudahkah saya diundang sekarang? Had I been invited? Sudahkah saya diundang dulu? Sekarang tanya negatif. Have I not been invited? Belumkah sekarang saya diundang? Had I not been invited? Belumkah saya diundang dulu? Tanya negatif kedua. Haven't I been invited? Belumkah saya diundang sekarang? Hadn't I been invited? Belumkah saya diundang dulu? Sekarang kita pindah ke C3. Yang kita jadikan C3 kemarin adalah present participle. Kata kerja pertama ditambahkan ing. Yang kita ambil waktu itu adalah kata study dijadikan present participle, di study dijadikan studying. Baik, kita lanjutkan. I have been studying. I had been studying. Dia maknanya dalam bahasa Indonesia, saya telah sedang belajar sekarang. I had been studying. Saya telah sedang belajar dulu. Sekarang kita langsung membacanya masing-masing. Sekarang bagaimana kalau kalimatnya negatif? I have not been studying. Saya belum sedang belajar. Kalau negatif, I had not been studying. Saya belum sedang belajar dulu. Sekarang saya langsung ke tanya negatifnya. Tanya biasa. Have I been studying? Sudahkah saya sedang belajar sekarang? Had I been studying? Sudahkah saya sedang belajar dulu? Begitulah kalau dibawa kira-kira ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau Anda bertanya kenapa begitu, itulah masalahnya. Karena orang Inggris itu punya tata bahasa tenses itu 16. Dan 8 kali orang Inggris bicara yang ada ing-ingnya di dalam. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nanti terlalu panjang pembahasannya. Has she been studying? Had she been studying? Sekarang tanya negatif. Salah ya, saya semestinya pakai saja I supaya lebih baik. Have I not been studying? Had I not been studying? Sekarang yang terakhir, haven't I been studying? Hadn't I been studying? Dalam bahasa Indonesia kira-kira haven't I been studying? Belumkah saya sedang belajar sekarang? Hadn't I been studying? Belumkah saya sedang belajar dulu? Nah, sekarang kita pindah ke disambungkan dengan C4. C4-nya kemarin adalah kata benda student. Nah, sekarang perhatikan. I have been a student. Saya telah menjadi seorang siswa sekarang. I had been a student. Saya telah menjadi seorang siswa dulu. Nah, begitulah. Sekarang kalimat negatifnya. I have not been a student.
Saya belum menjadi seorang siswa sekarang. I had not been a student. Saya belum jadi seorang siswa dulu. Tanya, have I been a student? Sudahkah saya jadi seorang siswa sekarang? Had I been a student? Sudahkah saya jadi seorang siswa dulu? Sekarang tanya negatif. Have I not been a student? Apakah saya belum menjadi seorang siswa sekarang? Had I not been a student? Apakah saya belum menjadi seorang siswa dulu? Tanya terakhir. Haven't I been a student? Belumkah saya jadi seorang siswa dulu? Hadn't I been a student? Terbalik. Haven't I been a student? Belumkah saya jadi seorang siswa sekarang? Hadn't I been a student? Belumkah saya jadi seorang siswa dulu? Sekarang kita pindah ke yang terakhir, yaitu unsur C5, yaitu adverb of place, kata keterangan tempat. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kata keterangan tempat dibuat dengan cara kata benda ditambahi preposisi. Yang kita pakai kemarin sebagai C5 adalah room menjadi in the room. Sekarang perhatikan. I have been in the room. Saya telah berada di kamar sekarang. I had been in the room. Saya sudah berada di kamar dulu. Sekarang kalimat negatifnya. I have not been in the room. Saya belum berada di kamar sekarang. I had not been in the room. Saya belum berada di kamar dulu. Sekarang kalimat tanya. Have I been in the room? Apakah saya sudah berada di kamar sekarang? Saya ulangi. Have I been in the room? Apakah saya sudah berada di kamar sekarang? Had I been in the room? Apakah saya sudah berada di kamar dulu? Sekarang tanya negatif. Have I not been in the room? Apakah saya belum berada di kamar sekarang? Had I not been in the room? Apakah saya belum berada di kamar dulu? Yang terakhir. Haven't I been in the room? Belumkah saya berada di kamar sekarang? Hadn't I been in the room? Belumkah saya berada di kamar dulu? Begitulah caranya kalau kita permahir. Nah, nanti silakan di permahir baik-baik ini. Bila kamu menemukan kesulitan, saya ulangi lagi bahwa unsur A ditambah B3 ditambah di belakangnya, saya ulangi lagi, unsur A ditambah B3. Unsur A itu kan subjek. Subjeknya itu kan ada orang ketiga tunggal yang menggunakan has. Selain orang ketiga tunggal itu yang menggunakan have untuk presentnya, tapi untuk pastnya semuanya menggunakan had. Di belakangnya kata kerja ketiga, kata kerja ordinary verb atau kata kerja asli, auxiliary verb, kata kerja bantu, semuanya menggunakan bentuk ketiga. Nah, kalau kamu menggunakan kata kerja bantu bentuk ketiga, bisa disambungkan dengan unsur C1, C2, C3, C4, C5. Yang saya istilahkan C1, C2, C3, C4, dan C5 ini adalah karangan saya sendiri. Nah, saya membuat model ini karena untuk menghindari kebingungan siswa, makanya saya buat perancangan seperti ini. Makanya buku vocabulary ini saya buat untuk mengatasi
kebingungan siswa dalam membuat kalimat sehingga tidak tersambung-sambung secara tidak tepat. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya sampaikan bahwa di bawah ada cukup banyak penjelasan. Ada C1, C2, C3, C4, C5. Silakan dipermahir sebelum kita pindah ke pelajaran selanjutnya adalah unsur A tambah B4. Sekali lagi, silakan dipermahir. Sebelum kita ketemu pada pelajaran selanjutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.